Jemaat yang ingin bergabung silakan saja meminta bergabung ya, kalau ada sesuatu yang ingin dibagikan. Nah, baik, kita mulai saja. Di hari Minggu yang lalu Luther menyampaikan ada 3 hal di dalam firman Tuhan ya, yang sangat penting. Ada 3 poin. Nah, di dalam 2 raja-raja yang dia sampaikan, pasal yang ke-18 tentang Raja Hizkia. Nah, ini Raja Hizkia sangat menarik ya. Sangat menarik dan sangat memberikan banyak contoh dan inspirasi bagi kita semua. Di mana Hizkia menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan, dan dikatakan dia adalah raja yang melakukan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu betapa taatnya Daud meskipun dia pernah jatuh juga dalam dosa, betapa kuatnya dia percaya kepada Tuhan, dan betapa hebatnya dia mengandalkan Tuhan ya. Jadi hal itulah yang sangat memberkati kita kemarin. Melalui Raja Hizkia kita akan belajar bersama-sama bahwa Raja Hizkia hidup pada zamannya Yesaya ya, zamannya Nabi Yesaya. Dan kita mempelajari banyak hal, terlebih spesifiknya kita pelajari dari khotbahnya hambanya Luther minggu kemarin di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Pasal 18 tentang Raja Hizkia ya. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allahnya Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, jadi sebelumnya tolak ukur daripada ketaatan seorang raja, kalau kita membaca Alkitab ya, raja-raja Israel dan Yehuda khususnya, tolak ukur mereka dan ketaatan mereka, kebenaran mereka itu kepada Daud. Misalnya melakukan kebenaran, tidak melakukan seperti kebenaran yang dilakukan seperti Daud misalnya. Nah, itu banyak sekali terungkap di Alkitab. Kalau Daud ini menjadi standar, saya katakan standar ya, karena selalu kebenarannya yang dilakukan Daud, dan apa yang dilakukan Daud menjadi pengukur untuk ketaatan raja-raja. Nah, menariknya Hizkia melakukan apa yang benar tepat seperti apa yang dilakukan Daud. Dia tidak menyimpang dan dia selalu taat kepada Tuhan. Itu Alkitab katakan. Nah, Hizkia ini juga menjauhkan apa yang selama itu disembah oleh Israel, tentunya berhala seperti ular yang disebutkan Nehustan tadi ya, ular pada zamannya Musa yang membuat banyak orang Israel tersesat seperti itu. Nah, hal yang penting bagi kehidupan kita yang kita harus pelajari dari Hizkia adalah kita harus menjauhkan dari diri kita apa yang membuat Tuhan tidak dimuliakan atas kehidupan kita. Nah, apa yang hal-hal yang membuat kita misalnya menjauh dari Tuhan, apa yang membuat hal yang membuat Tuhan diduakan misalnya dari kehidupan kita, dan itu harus dijauhkan dari kita. Itu harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari kehidupan kita, dan supaya kita tidak menyimpang. Ada contoh juga seperti Salomo misalnya. Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Tidak ada orang yang paling berhikmat setelah atau sebelumnya Salomo. Itu Alkitab mencatat. Nah, tetapi kejatuhannya Salomo, dia orang yang paling pintar, dibengkokkan hatinya, Alkitab katakan, oleh istri-istrinya. Kita tahu sangat banyak istri Salomo, dan kalau sudah menjadi istri,
saya rasa saya memang belum beristri ya. Tetapi kalau sudah punya orang yang dekat, misalnya punya pacar saja, kita akan mengikuti apa yang kalau kita benar-benar mencintai, kita akan mengikuti apa yang dikatakan. Nah, demikian juga hal-hal yang akan membongkokkan hati kita harus kita jauhi. Kita belajar dari Hizkia. Terus Hizkia dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai Hizkia? Dan kita mencerminkan kehidupan kita, kita melihat kehidupan kita, Tuhan menyertai kita enggak? Tuhan memberkati kehidupan kita enggak? Dan saya yakin dan percaya setiap orang pasti menikmati berkat yang daripada Tuhan, dan itu selalu Tuhan memberikan berkat. Tetapi secara pribadi kita merasakan enggak sih penyertaan Tuhan? Kita merasakan enggak sih apa yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan kita? Kita sadar nggak kalau Tuhan berkarya atas kehidupan kita? Nah, seperti Hizkia, kita tahu kehidupannya, dia melakukan banyak hal, dia melakukan banyak perkara besar, dia juga melakukan hal-hal yang bahkan belum dilakukan oleh raja-raja sebelumnya Hizkia tentunya. Nah, yang membuat dia disertai Tuhan adalah dia takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang benar di mata Tuhan, otomatis itu adalah kita melakukan kehendaknya Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Yang pasti kita harus selalu setia membacakan firman Tuhan sebagai pelita kehidupan kita yang gelap, sebagai standar untuk kita melakukan sesuatu. Karena kalau kita melakukan sesuatu di luar firman Tuhan, kita nggak akan bisa menemukan kebenaran di luar itu, benar nggak? Kita tidak bisa mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa membacakan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, sementara Hizkia, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, dia itu mengembalikan kitab yang selama ini belum ditaati oleh orang Israel. Dia mengembalikan apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang Israel, yaitu hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Tetapi Hizkia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hukum Musa. Nah, ayat 6, di ayat 6b kita melihat, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa, maka Tuhan menyertai dia dimanapun ia juga pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Nah, kita melihat bahwa keberhasilan Hizkia, dan bukan hanya Hizkia, keberhasilan raja-raja di Yehuda atau Raja Israel selalu karena mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dalam kehidupan kita juga, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari Tuhan. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari standar firman Tuhan. Kalau kita melepaskan diri kita dari Tuhan, saya rasa hidup kita akan kering, hidup kita akan gersang, hidup kita tidak akan pernah berhasil. Dan maka yang dilakukan oleh Hizkia ini harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mentaati apa yang benar yang Tuhan pandang untuk kehidupan kita. Dan itu adalah suatu aturan yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawarkan, seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, pada masa itu juga Hizkia menghadapi problem ya, atau permasalahan, di mana Yerusalem, daerah yang dia kuasai, di mana dia menjadi raja, dikepung oleh Sanherib. Nah, pada masa itu juga juru minum dari Raja Sanherib, seorang Raja Asyur, maju untuk
ingin merebut Yehuda, ingin merebut Yerusalem maksudnya. Nah, di saat itulah Hizkia mengalami masalah yang besar bagi saya ya, baginya juga. Nah, Hizkia ini menghadapi problem di mana Tuhan dihina, Tuhan mereka seperti dihina oleh Sanherib misalnya. Nah, pada saat itu juga saya yakin dan percaya dilema dihadapi oleh Hizkia. Dan karena itu permasalahan itu Hizkia tidak pernah lari dan tidak pernah mengandalkan kekuasaannya, kegagahannya, tidak pernah mengandalkan prajuritnya. Dia juga tidak pernah mengandalkan kekayaannya. Nanti kita akan lihat betapa banyaknya kekayaan daripada Hizkia. Nah, dia juga tidak mengandalkan dari apapun yang ada di Yerusalem. Tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi kepada Tuhan. Di pasal 19 kita melihat setelah Hizkia Yerusalem dikepung oleh Sanherib ya. Hizkia sendiri, saya akan bacakan di ayat yang pasal 19. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu ia masuk ke dalam rumah Tuhan. Disuruh juga Elyakim, kepala istana Sebna, panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ayat 4, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minum yang agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Nah, jadi dalam kehidupan kita juga kita akan menghadapi, kita akan mendengar orang-orang akan mencela kita karena kita menyembah Tuhan, karena kita taat kepada Tuhan, karena kita setia kepada Tuhan. Di saat seperti itu, respon kita yang paling benar bukan balik menyerang, bukan balik mencela, bukan membalas dengan kejahatan, tetapi seharusnya sikap yang paling penting kita pelajari dari Hizkia adalah dia datang kepada Tuhan. Dia datang dengan berkabung. Maksudnya dengan berkabung, kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu banyak kaitannya dengan hati yang hancur. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, seperti itu. Dan dia datang kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mengandalkan harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan pangkat kita, jabatan kita. Kita tidak akan bisa membawanya ketika ada persoalan yang besar yang menghadang kehidupan kita. Selain kita datang kepada Tuhan dan berlindung dan bersandar kepada Tuhan. Nah, sandaran yang paling tepat adalah Tuhan. Dan di sini respon yang paling menakjubkan dari Hizkia adalah dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Sekalipun dia seorang raja, dia sebenarnya berhak untuk cuma menyuruh, ya kan? Berkabunglah kalian. Ada Nabi Yesaya di sana, ada tua-tua di sana. Dia bisa saja menyuruh orang-orang bawahannya untuk berpuasa dan berdoa. Tetapi itu tidak dilakukannya. Yesaya malah dia sendiri yang berkabung kepada Tuhan dan mengajak orang sebelum dia diajak. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus sadar dulu atas kekurangan kita, setinggi apapun kita, sepenting apapun jabatan atau pangkat kita di dalam suatu instansi misalnya, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar tanpa kita bersandar kepada Tuhan. Jalan satu-satunya adalah bersandar kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6 saya lanjutkan, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku.
Aku di sini adalah Allah ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang-pedang negerinya sendiri. Jadi jangan pernah mencari jalan keluar di tempat lain selain daripada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesaya dan Hizkia. Mereka datang kepada Tuhan sehingga mereka mengetahui kehendak Tuhan. Mereka mengetahui dan tahu bahwa semua yang dilakukan kejahatan orang terhadap kita, terhadap apa yang kita lakukan, terhadap iman kita, terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan pernah dengarkan itu. Jangan pernah lemah dan jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita belajar kepada Hizkia, lihat apa yang terjadi setelah dia mengalami pencelaan dan hinaan seperti itu. Dan bahkan Allah sendiri, Allah Israel, dicela, dibilang oleh Hizkia. Tetapi satu hal yang dilakukan mereka adalah mereka mengadukannya kepada Tuhan. Dan saat ini yang terjadi di masa-masa sekarang, yang kesalahan besarnya adalah kita bukan lari kepada Tuhan dulu baru kita share kepada orang-orang. Kita bukan lari kepada Tuhan dulu baru berbagi kepada orang-orang. Justru kita malah larinya ke medsos misalnya. Buat status dulu baru kita sadar datang kepada Tuhan. Kita nyindir dulu orang-orang melalui status misalnya di Facebook atau di Twitter, di WA. Itu nggak perlu kita lakukan. Yang kita lakukan seharusnya yang paling utama adalah kita mengadu dulu kepada Tuhan. Kita datang dulu kepada Tuhan, baru kita setelah keluar daripada hal itu, bolehlah kita membagikannya, ya kan, untuk menguatkan orang lain. Bolehlah kita membagikan sesuatu itu untuk orang lain juga bisa punya pengalaman di atas pengalaman kita. Nah, saya lanjutkan kembali, kita belajar bersama-sama. Ketika juru minum agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sesudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Pada masa itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Ayat 11, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resep, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Seperwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Dan Hizkia menerima surat itu dan perkataan itu yang dilakukan, yang diterima oleh Hizkia karena imannya tadi, karena ketaatannya kepada Tuhan tadi, karena kebenarannya tentang menyembah Tuhan tadi, dicela oleh Raja Asyur yang pada masa itu, kalau kita baca tentang tafsiran-tafsiran di dalam Alkitab, Raja Asyur itu adalah raja yang sangat berkuasa pada masa itu. Semua negeri takluk kepadanya. Dan dengan kesombongnya dia berkata kepada Hizkia, masakan Allah kamu bisa melepaskan kamu dari tanganku, katanya. Masakan Allahmu bisa dilepaskan dari Allah leluhurku, katanya. Tetapi kita melihat apa yang terjadi kepada Raja Asyur. Dan Hizkia tidak melakukan pembalasan, tidak tercatat di dalam Alkitab dia membalaskan perkataannya, tidak. Dia tidak. Justru dia datang kepada Tuhan dan mereka berkabung. Itu luar biasanya Hizkia. Nah, di dalam kehidupan kita juga, ketika kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, biarkanlah Tuhan yang membalaskannya. Dan di dalam Roma juga, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita, kita seperti mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Maksudnya adalah kita tidak perlu membalas cuitan orang atau membalas kejahatan orang dengan respon kita yang salah.
kita cukup membalas orang lain dengan doa kita kepada Tuhan. Kita cukup membalas orang lain dengan kita takluk kepada Tuhan dulu. Karena kita nggak akan punya kekuatan, karena kita nggak akan punya power, atau kita tidak punya apa-apa untuk melawan orang yang misalnya sangat besar, ya. Permasalahan yang sangat besar, kita nggak punya kekuatan. Siapa manusia yang bisa lepas daripada permasalahan yang sebesar Hizkia hadapi? Tidak ada. Maka daripada itu kita harus menaklukkan diri kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Terus saya lanjutkan di ayatnya yang ke-15, pasal 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukan Allah, bukan hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh kepada Hizkia mengatakan begini, firman Tuhan Allah Israel, "Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar." Jadi yang dilakukan Hizkia patut kita contohi, apalagi masa-masa sekarang ini, di mana aib orang dengan mudah dipublikasikan. Kejahatan kita sendiri pun dengan tidak sadar kita tampilkan di dunia publik, di dunia medsos. Dan kejahatan orang lain, aib orang lain dapat dengan mudah dengan jari kita menyampaikan kepada orang lain. Orang bisa menyerang kita dari berbagai lini kehidupan kita. Orang bisa menjatuhkan kita dari segala apa yang kita lakukan. Segala kebenaran yang kita lakukan dapat saja orang lain pandang salah. Tetapi mari kita belajar kepada Hizkia. Mungkin kita semua pernah mengalami fitnahan. Mungkin kita tidak akan pernah lepas daripada yang namanya isu-isu yang salah, yang bengkok tentang kita. Tetapi kita tidak perlu menggubrisnya. Yang menilai kita adalah Tuhan, yang akan membalas dan memberikan kita pertolongan adalah Allah yang hidup. Kita tidak perlu menggubris orang-orang dan apalagi menghambur-hamburkan kesalahan orang lain. Itu tidak perlu. Dan kita cukup kalau orang lain serang, kalau orang lain menjelek-jelekan kita, ya kita cukup bersandar kepada Tuhan saja. Apalagi kalau sampai mereka menyerang iman kita. Kita tidak punya hak untuk membela Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk membela Tuhan. Justru Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Justru Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan seperti yang dilakukan Hizkia, itulah yang harus kita contohkan. Sekelas Hizkia, orang yang dikatakan Tuhan sendiri adalah orang yang benar. Orang yang punya iman yang kuat. Melakukan itu, dia takluk kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus takluk dan tunduk kepada Tuhan saja. Nah, terdengar dan terlihat bahwa doanya Hizkia dikatakan dikabulkan Tuhan. Di ayat yang ke-35, pasal 19 saya akan bacakan. Dan pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkit orang-orang. Keesokan harinya pagi-pagi nampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan
Sarezer anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan lihat pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan. Kita terhadap musuh-musuhnya Hizkia, seorang raja yang sangat berkuasa, Raja Asyur pada saat itu. Hizkia tidak mempersiapkan prajurit-prajuritnya yang besar. Hizkia tidak mempersiapkan kekuatan dari Yerusalem, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan kehidupan kita dan saya pribadi pun sering menghadapi sesuatu yang salah tentang diri saya, tetapi ingin rasanya membalas. Hasrat manusiawi dan manusia lama itu jelas ingin timbul gitu, ingin sekali melakukan pembalasan. Tetapi saya diingatkan terus oleh firman Tuhan, dan inilah suatu khasiat yang besar ketika kita membaca dan tunduk kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kita selalu diingatkan. Dan saya kalau ingin melakukan, baru ingin mengetik atau baru ingin membalas seperti itu, Tuhan sudah ingatkan. Salah satu yang paling kuat adalah ingatan kepada kita yang paling familiar dan paling terkenal, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Kita semua pasti hafal itu. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kalau kita murid Kristus, kalau kita adalah Kristen, kalau kita adalah muridnya Kristus, pengikutnya Kristus, kita akan ikuti semua apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Nah, tetapi ada satu pembelajaran yang sangat penting di dalam diri Hizkia yang harus yang kesalahan yang fatal menurut saya, yang menyebabkan jatuhnya Yerusalem. Dan ini juga menjadi satu pembelajaran yang besar kepada kita semua. Nah, pada masa itu di ayat 20 dilanjutkan di dalam Alkitab, Hizkia jatuh sakit. Dan dia sakitnya itu parah, dan Yesaya mengatakan bahwa dia akan mati, seperti itu ya. Ayat yang ke-6 saya mulai. Ayat yang ke-5 ya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu ia mengambilnya dan ditaruhnya barah itu, maka sembuhlah ia. Jadi setelah menghadapi peristiwa yang sangat besar itu, Hizkia jatuh sakit. Dan dia memohonkan kepada Tuhan. Di ayat yang pertama dan kedua, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Itu Nabi Yesaya sampaikan kepada Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian Hizkia menangis. Nah, kita mungkin kalau di posisinya Hizkia, kita akan mungkin mengalami dilema yang besar. Kalau Tuhan datang misalnya, kamu akan mati 3 hari lagi, apa yang akan kita rasakan? Sementara Hizkia sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dia sendiri berdoa. Tetapi satu kesalahan yang besar kepada Hizkia yang dilakukan oleh Hizkia adalah setelah dia diberikan umur 15 tahun lagi, dia bukannya memperkuat kota, dia bukan melakukan perkara-perkara yang untuk menguatkan raja-raja, orang-orang Yerusalem misalnya. Dia bukan melakukan perkara-perkara untuk memberikan pengajaran-pengajaran tentang Taurat kepada orang Yerusalem. Justru di 15 tahunnya itu dia melakukan kesalahan yang fatal. Di ayat yang ke-12, kita baca pasal 20 ayat 12. Pada waktu itu
Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadi. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, dan lihat apa responnya Hizkia. Dia justru bersuka cita atas kedatangannya Raja Babel yang sebelumnya ingin menguasai Yerusalem. Terus saya lanjutkan, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya emas perak dan rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, inilah kesalahan fatal yang membuat Yerusalem jatuh dan dikuasai Babel nantinya. Hizkia melakukan kesalahan fatal. Dia memperlihatkan seluruh kekayaannya, seluruh kekayaan Yerusalem, seluk-beluk Yerusalem. Tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh utusan dari Raja Babel. Apa yang kita tangkap? Apa yang kita pelajari? Kita punya satu pribadi, satu ruang di dalam kehidupan kita yang tidak boleh diketahui orang lain. Dan itu dilakukan oleh Hizkia. Dan di dalam kehidupan kita tidak perlu mengekspos sesuatu yang paling pribadi di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang paling penting, yang paling fatal dan tidak boleh diketahui orang lain. Dan itu dimiliki oleh setiap orang. Ada lubang besar di dalam kehidupan kita yang tidak boleh diketahui dan diisi oleh siapapun. Dan hanya dapat diisi oleh Tuhan saja. Kita nggak perlu menggambar-gambarkan segala sesuatu kepada orang-orang. Kita tidak perlu menggambar-gambarkan seluk-beluk kehidupan kita yang tidak boleh diketahui orang. Dan kita harus memiliki itu. Dan kita harus minta dan suruh Tuhan saja berkuasa di atas ruang yang paling penting di atas kehidupan kita. Gak ada satupun yang bisa mengisinya. Tidak ada satupun yang boleh mengetahuinya selain daripada Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Lihat apa yang dilakukan Hizkia. Kesalahannya adalah dia memperlihatkan kekayaan dan seluruh kekuasaannya. Terus apa yang dikatakan Tuhan kepada Hizkia? Lalu saya lanjutkan di ayatnya yang ke-14. Lalu kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka? Istanamu, jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Saya lanjutkan di ayat 16 dan 17. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala bangsa yang ada di dalam istanamu, dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Nah, itu kesalahannya Hizkia. Dia meresponi firman Tuhan yang sangat mengerikan. Semua akan diangkut, semua akan diambil, tidak akan ada yang tertinggal di Yerusalem. Jawabnya Hizkia apa? Asal ada kenyamanan dan keamanan seumur hidupku. Jadi egois. Dia menjadi orang yang tidak tahu diri menurut saya. Karena dia sudah dilindungi Tuhan, diberikan kekuasaan, diberi umur panjang 15 tahun. Tetapi yang dilakukannya adalah suatu kesalahan yang fatal. Dia tidak memikirkan masa depan orang-orang Israel. Dia tidak memikirkan keturunannya. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa mendatang, anak-anaknya mungkin, cucu cicitnya mungkin. Tetapi dia berkata apa? Dia meresponi dengan santainya. Asal ada kenyamanan dan keamanan, dan itu egois banget. Dan itu egois yang tidak perlu kita lakukan. Nah, kita pelajari dari hal ini adalah kita perlu mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mendatang. Apa yang harus kita persiapkan? Misalnya
yang paling penting adalah iman dan ketaatannya. Iman dan apa yang dilakukan dan kebenaran yang dilakukan. Dan itu tidak dilakukan oleh Hizkia. Justru dia mementingkan dirinya sendiri, ya kan? Dia berkata asal ada kenyamanan, tetapi itu dikecam oleh Hizkia. Nah, selebihnya daripada kelanjutannya, daripada cerita Yerusalem adalah sesuatu yang mengerikan. Kita tahu akan nanti berlanjut sampai kepada Raja Yoyakin. Kita melihat betapa ngerinya Yerusalem diperbudak, diangkut oleh orang-orang Babel seperti itu, dan mereka diperbudak selama 70 tahun di Babel. Dan itu sangat mengerikan bagi kehidupan kita, dan kita harus pelajari sungguh-sungguh adalah kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan ke depannya terhadap kehidupan kita dan keturunan-keturunan kita misalnya. Dan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang akan melanjutkan estafet di dalam iman kita. Dan itu kita harus persiapkan dengan sungguh-sungguh. Yang penting adalah iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita wariskan kepada keturunan kita. Jangan sampai kita egois. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan apa yang kita berikan untuk masa mendatang, untuk generasi yang akan mendatang. Dan kita tahu semua kejadian setelah yang terjadi ini. Kalau kita mengetahui suatu seluk-beluk misalnya, pencuri atau musuh kita misalnya, musuh daripada suatu kerajaan, kalau dia mengetahui seluk-beluk kerajaan, otomatis kerajaan itu sekuat apapun pertahanannya, dia akan mudah dihancurkan. Dia akan dapat dengan mudah dibinasakan. Demikian juga kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi egois. Jangan sampai kita memperlihatkan sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan mari kita hanya tunduk dan memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Mari kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan inginkan saja. Demikian yang dilakukan oleh Hizkia, kesalahan yang sangat fatal. Tetapi ini harus menjadi juga pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri dan tidak lagi memikirkan ke depan. Kita menjadi buta. Kita menjadi karena orang datang kepada kita, karena orang sepertinya lebih mengasihi kita daripada Tuhan, kita jadi meninggalkan, kita menjadi lupa akan Tuhan seperti itu. Orang-orang tidak akan bisa memberikan kita kenyamanan dan ketentraman. Tidak akan. Seperti yang dilakukan Hizkia. Dia pikir dia akan aman kalau dia bersahabat dengan Raja Babel. Dia pikir dia akan aman kalau memperlihatkan kekayaannya kepada Raja Babel. Tetapi itu justru malapetaka, itu justru yang akan menghancurkan Yerusalem. Dan demikian juga kehidupan kita. Kita tidak akan bisa berharap kepada orang yang terkuat sekalipun, punya kedudukan, punya apapun, pangkat yang tinggi sekalipun, kita tidak akan bisa berharap. Dan orang itu bisa saja mati, karena orang itu bisa kapan saja Tuhan cabut nyawanya. Dan kita bisa saja dengan mudah kehilangan kehilangan kekuatan, dan kita bisa saja kehilangan akal sehat. Dan banyak yang terjadi karena orang begitu bersandar kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Dan satu sandaran yang seperti saya katakan, bahwa sandaran yang paling tepat di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah lelah menyertai kita adalah Tuhan sendiri. Dan kita harus mempersiapkan iman dan ketaatan kita, dan kita wariskan itu kepada orang-orang yang akan yang terdekat dengan kita, anak-anak sama cucu cicit kita nanti. Dan itu adalah sesuatu yang paling penting atas kehidupan kita. Nah, sampai di sini yang dapat saya sharekan pada malam hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati dan kita menjadi orang-orang yang lebih takut dan lebih mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, satu kesaksian satu contoh yang sangat baik untuk kita teladani adalah ketaatannya Hizkia. Tetapi
sebaik-baiknya manusia, dia pasti pernah melakukan kekilapan atau kesalahan yang fatal. Demikian juga kehidupan kita. Kita jangan pernah merasa paling benar, paling taat di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus mengakui kelemahan. Kita harus mengakui ketidaksempurnaan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita pemikiran-pemikiran yang sehat, pemikiran-pemikiran yang tidak bisa kita mengerti dan kita tidak bisa pahami. Nah, demikian firman Tuhan malam hari ini. Dan saya akan menutup kita di dalam doa, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pandemi yang belum berakhir. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memberkati Indonesia dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok negeri yang melayani Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Kita juga berdoa buat GBS Kristus Pembela Semarang. Kiranya Tuhan semakin menyertai dan memberkati, menjadikan gereja yang semakin mencintai Tuhan. Banyak orang diberkati melalui ibadah-ibadah online kita. Tuhan bekerja dan berkarya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Allah kami yang hidup, yang kudus, kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Tuhan saja Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, terus mendewasakan iman dan ketaatan kami. Kami terus belajar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya jemaat Tuhan GBS Kristus Pembela Semarang semakin akan takut dan akan cinta Tuhan, semakin tunduk dan taat, takluk kepada Tuhan saja, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan itulah yang kami inginkan. Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Bekerja kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kami tersadar akan segala kekurangan kami dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Berkati Bapak Gembala dan keluarga, Ibu Gembala Isai dan Kesli